Di tengah meluasnya konflik di berbagai negara di dunia dan ketidakpastian geopolitik global, kini membuat seluruh negara semakin khawatir dan bersiaga. Hal itu dikarenakan perbedaan politik dan kepentingan suatu negara dan kebijakan negara-negara militer superpower seperti Rusia, China, dan Amerika Serikat bersama negara sekutu NATO yang bisa membawa mereka pada Perang Dunia Ketiga. Pasalnya, negara-negara tersebut adalah merupakan negara pemilik senjata rudal nuklir terbesar di dunia, sehingga potensi pada Perang Dunia Ketiga pecah bukan hal yang tidak mungkin. Seperti yang kita ketahui, Perang Dunia Ketiga itu adalah perang yang tidak lagi menggunakan senjata konvensional, tetapi penggunaan senjata atau rudal yang berkekuatan nuklir yang tentu saja sudah melampaui kekuatan bom atom yang meratakan kota-kota Hiroshima dan Nagasaki. Di mana menurut sumber media, jika satu rudal nuklir Rusia dan Amerika Serikat bisa mencapai ratusan kali lipat dari kekuatan bom atom. Sementara di sisi lain, menurut beberapa sumber media terkait yang kami kutip pada 28 September 2024, salah satu organisasi militer atau Badan Intelijen Amerika Serikat kembali khawatir terhadap rudal-rudal nuklir Rusia yang bisa saja mendapat serangan balasan di pangkalan Amerika Serikat di seluruh dunia. Hal itu disampaikan oleh Badan Intelijen Amerika Serikat di tengah kekhawatirannya jika Washington mengizinkan Ukraina menggunakan rudal jarak jauh pasukan Amerika Serikat untuk menyerang Rusia jauh ke dalam wilayah kedaulatan Rusia. Sementara yang dikhawatirkan badan mata-mata Amerika Serikat itu, yaitu adalah Rusia dapat menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di seluruh dunia sebagai pembalasan karena memberikan Ukraina rudal jelajah jarak jauh untuk menyerang Rusia. Menurut penilaian intelijen yang kami kutip dari New York Times pada 27 September 2024, meskipun Ukraina diizinkan menggunakan rudal secara bebas, hal itu tidak akan berdampak signifikan pada perang karena jumlahnya yang terbatas untuk menghadapi Rusia. Selain itu, setelah serangan awal Ukraina dengan misi jarak jauh tersebut, Rusia kemungkinan akan merelokasi fungsi vital militernya ke luar jangkauan, sehingga mempersulit Ukraina untuk mencapai tujuan militer apapun. Menurut Badan Intelijen Amerika Serikat, keputusan tersebut akan menjadi pertaruhan beresiko tinggi karena dapat menyebabkan serangan mematikan Moskow terhadap aset militer Amerika Serikat di seluruh dunia. Sementara itu, kekhawatiran Amerika Serikat dan negara sekutu NATO ini tentunya bukan tanpa alasan, sebab Rusia lebih dulu memperingatkan Amerika Serikat dan sekutunya dengan senjata rudal nuklir Rusia yang akan digunakan jika Amerika Serikat dan NATO memasok rudal jelajah atau jarak jauh ke Ukraina. Namun jika Rusia melancarkan serangan rudal nuklirnya, respon potensial Rusia dapat diprediksi dari peningkatan aksi pembakaran dan sabotase yang menargetkan fasilitas di Eropa hingga serangan yang berpotensi mematikan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat dan Eropa, menurut penilaian Badan Intelijen Amerika Serikat. Selain itu, menurut laporan New York Times, mereka percaya bahwa jika Moskow memutuskan untuk membalas, kemungkinan besar akan melakukannya secara diam-diam daripada melalui serangan terbuka untuk mengurangi resiko konflik yang lebih luas. Sementara di sisi lain, seperti yang kita ketahui, jika sebelumnya Amerika Serikat dan sekutu NATO telah memberikan Ukraina 3 jenis sistem rudal jarak jauh, yaitu rudal atom buatan Amerika Serikat, rudal Storm Shadow buatan Inggris, dan rudal Scalp buatan Prancis, di mana Ukraina telah berulang kali menggunakan rudal ini untuk menargetkan infrastruktur dan meneror warga sipil di Crimea dan wilayah lain yang dianeksasi oleh Rusia. Namun walaupun ketiga jenis rudal jarak jauh tersebut telah digunakan oleh Ukraina untuk menyerang Rusia, tetapi tampaknya masih kurang efektif. Sebab Presiden Ukraina kembali menuntut agar Amerika Serikat dan sekutunya mencabut semua pembatasan penggunaan senjata jarak jauh tersebut untuk menyerang lebih dalam ke wilayah Rusia.
Sementara pembatasan daya jelajah rudal jarak jauh pasokan Barat itu dilakukan karena kekhawatiran Amerika Serikat dan sekutunya jika Rusia membalas dengan rudal nuklir. Sehingga Barat mengacu pada pembatasan-pembatasan mereka untuk menyatakan bahwa mereka tidak terlibat langsung dalam perang Rusia-Ukraina saat memasok senjata-senjata jarak jauh ke Kiev. Sementara di sisi lain, yang kali ini juga menjadi sorotan dunia, yaitu adalah uji coba rudal balistik antar benua Cina yang merupakan negara sekutu utama Rusia, yang juga bermusuhan dengan Amerika Serikat dan negara sekutu NATO, yang mendapat protes dari Jepang. Walaupun mendapat protes dari sekutu utama Amerika Serikat di Asia, tetapi pemerintah Cina menegaskan bahwa uji coba rudal balistik antar benua ICBM yang baru dilakukan adalah sah dan rutin. Selain itu, Beijing juga menyatakan tidak mengubah kebijakan nuklirnya. Hal ini disampaikan Beijing setelah peluncuran tersebut memicu protes dari negara-negara sekutu regional. Peluncuran ICBM adalah untuk menguji kinerja senjata dan pelatihan kami. Ini adalah pengaturan yang sah dan rutin untuk pelatihan militer, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Cina, Zhang Xiaogang, dalam konferensi persnya di Beijing, berdasarkan kutipan sumber media AFP pada 26 September 2024. Selain itu, Cina juga mengklaim bahwa kebijakan nuklir Cina sangat stabil dan konsisten, yang dapat diprediksi dengan mengikuti kebijakan nuklir untuk tidak menggunakan senjata nuklir terlebih dahulu dan menerapkan strategi nuklir untuk pertahanan diri. Pada waktu yang sama, Cina mengatakan jika tidak menginginkan perlombaan senjata dan telah berjanji untuk tidak menggunakan atau mengancam akan menggunakan senjata nuklir terhadap negara-negara yang tidak memiliki senjata nuklir atau zona bebas senjata. Sementara dalam sebuah pernyataan yang dilansir media AFP pada 25 September 2024 kemarin, Kementerian Pertahanan Cina mengatakan bahwa pasukan roket militer Cina telah meluncurkan sebuah ICBM yang membawa hulu ledak tiruan ke laut lepas di Samudra Pasifik pada 25 September pukul 8.44 waktu setempat. Namun aktivitas peluncuran rudal oleh Beijing tersebut memicu protes dari negara-negara lain di kawasan tersebut. Jepang yang merupakan sekutu utama Amerika Serikat dan negara tetangga Cina mengatakan jika pihaknya tidak menerima pemberitahuan sebelumnya dari pihak Cina dan Tokyo, dan menyebut jika pembangunan militer Beijing di kawasan tersebut merupakan kekhawatiran serius. Sementara kekhawatiran Jepang di tengah semakin kuatnya hubungan militer Rusia dan Cina tampak terlihat saat Jepang mulai mengusulkan pembentukan Pakta Pertahanan atau NATO Asia untuk mengimbangi Rusia dan Cina, serta Korea Utara yang menjadi ancaman bersama bagi Korea Selatan dan Jepang.